Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Sumatera Utara, Indonesia, dia tidak menyebutkan namanya. Saya mau bertanya, apakah mungkin kejadian Pentakosta di kisah para rasul terjadi lagi pada masa-masa kini, di mana ada pencurahan Roh Kudus? Mohon penjelasannya, Pendeta. Terima kasih. Silakan, Pendeta. Terima kasih. Jawabannya adalah mengapa tidak? Apa prinsip dari karunia Roh Kudus? Apa yang terjadi di kisah pasal yang kedua adalah salah satu bukti karunia Roh Kudus. Apa itu karunia Roh Kudus? Kesanggupan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melayani jemaat dan mempertumbuhkan dan mengembangkan jemaat, membangun jemaat. Itu yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. Untuk membangun jemaat. Nah, yang terjadi di kisah pasal yang kedua adalah karunia berbahasa yang lain. Sehingga orang datang dari berbagai macam daerah bisa mengerti perkataan yang disampaikan oleh Petrus dan teman-temannya. Itu adalah salah satu dari karunia Roh Kudus. Sementara karunia Roh Kudus itu ada banyak. Tetapi apa prinsip dari karunia Roh Kudus ini? Salah satu prinsipnya adalah kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ada satu prinsip yang perlu kita pahami di sana. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Baik, seperti yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Tuhan. Seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus yang memberikan karunia itu. Jadi artinya Roh Kudus ini, Roh Allah ini bukanlah pribadi yang kita yang kendalikan. Sehingga kita katakan buat ini, buat itu, buat ini, terserah kehendak kita. Kita tidak bisa memaksakan Roh Kudus melakukan sesuatu, memberikan suatu karunia atas kehendak kita. Pada jam sekian, hari sekian, di tempat ini harus terjadi ini oleh Roh Kudus. Bukan kita yang berkehendak. Tapi justru dialah yang berkehendak untuk memberikan sesuai yang dikehendakinya dalam hal karunia-karunia itu. Dan sampai pada saat ini selama Injil itu diberitakan, karena konteks dari kisah pasal yang kedua kan pekabaran Injil, di mana para rasul berdiri mengabarkan Injil di Yerusalem, orang datang dari kurang lebih 9 atau 10 tempat yang berbeda dengan bahasa yang berbeda, tapi mereka mengerti konteks penginjilan. Nah, Alkitab katakan dalam Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Artinya sekarang belum kesudahannya karena Injil ini masih diberitakan. Dan karena Injil ini masih diberitakan, dibutuhkan karunia-karunia Roh Kudus untuk mengabarkan Injil ini. Siapa yang berkehendak untuk memberikan karunia itu? Yang berkehendak adalah Roh Kudus. Bukan kita yang mengatur Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi, Roh Kudus itu adalah Allah. Ia yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur dia. Jadi kalau ia, Roh Kudus, di zaman akhir ini, supaya Injil itu tersebar luas, kabar baik keselamatan itu bagi banyak orang, dia akan menunjukkan atau memberikan karunia-karunia bagi umat-umatnya. Siapa yang bisa melarang Roh Kudus untuk melakukannya? Asalkan pengertian kita, bukan kita yang mengatur, tapi Roh Kudus yang mengatur kita. Terima kasih.